Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Di sini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang di sini terdiri dari supervisor, coach, dan coachee, di mana di sini saya Setiawati Elizabeth Kote SPDK, saya berperan sebagai supervisor, dan teman saya Ibu Maria Teran sebagai coach, dan teman saya Pak Makarius Haumen sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Kita akan mulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap pra-supervisi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu Maria Teran. Selamat pagi juga, Ibu. Apa kabarnya Ibu untuk hari ini? Kabar saya baik, Ibu. Syukurlah, puji Tuhan kalau kabar Ibu pada hari ini di dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai dengan proses kegiatan coaching kita hari ini, di sini saya akan berperan sebagai supervisor, di mana saya akan mengamati seluruh proses coaching Ibu dengan rekan Ibu nantinya. Namun sebelumnya, kita perlu mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan untuk dapat mengamati proses coaching ini nanti. Di mana saya harap Ibu dalam proses coaching ini, Ibu sudah memiliki prinsip coach, yaitu Ibu sudah memiliki kemitraan, proses kreatif, dan Ibu juga bisa memaksimalkan potensi yang ada. Selain itu juga, Ibu pasti sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ini, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan di sini juga Ibu jangan lupa di dalam proses coaching nanti Ibu harus perlu menggunakan alur tirta. Di mana di alur tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, ini semua yang akan saya jadikan sebagai acuan untuk dapat melakukan penilaian dalam coaching nanti. Bagaimana? Apakah Ibu sudah bisa memahami? Sudah bisa. Baik, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah bisa, Ibu? Bisa sekali,
sekali, Ibu. Oke, baik. Dalam proses coaching nanti, kompetensi mana yang Ibu mau saya bantu untuk kembangkan? Dalam coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Wow, sangat luar biasa ya Ibu. Akan membangun kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik dari kedua kompetensi tadi, kompetensi mana yang Ibu ingin sekali untuk kembangkan secara spesifik untuk dapat saya amati dalam coaching nanti, Ibu? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik dan perlu Ibu amati nanti adalah mendengarkan dengan aktif. Begitu, Ibu. Baik, Ibu. Ini sangat bagus sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu. Bagaimana penilaian Ibu tentang kompetensi yang akan kita kembangkan ini? Menurut penilaian saya, dengan mendengarkan aktif, saya dapat membantu coach untuk menggali potensi dalam diri coach dan solusi yang tepat dan menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang ia hadapi nanti. Begitu. Baik, Ibu, sangat bagus sekali penilaiannya itu. Memang mendengar dengan aktif adalah salah satu kompetensi yang sangat diperlukan dalam proses coaching ini. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, apa harapan Ibu dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan ini? Harapan saya dapat menerapkan kedua kompetensi tadi dan menerapkan alur kita dengan baik sehingga dapat membantu coach menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dialaminya. Begitu, Ibu. Luar biasa, Ibu. Semoga harapan Ibu yang tadi sudah disampaikan semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membantu Koci untuk menggali ide-ide untuk membantu Koci dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, terima kasih Ibu karena Ibu sudah bisa membantu Koci dalam menggali ide-ide untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Koci hadapi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik sekali, Ibu. Kabar saya baik sekali. Apakah ada yang perlu disampaikan? Ya, ada sedikit permasalahan yang mengganjal di hati saya. Semoga lewat permasalahan di hati saya ini ketika berhadapan dengan siswa saya sangat siswa dalam hal ini proses KBM. Saya minta solusi atau mohon pencerahan dari Ibu sebagai coach untuk bisa memberikan saya solusi.
agar saya bisa menerapkannya ketika menghadapi siswa-siswa saya seperti yang sudah saya utarakan tadi. Oke. Dari permasalahan yang Bapak hadapi, lalu sekarang kan kita melakukan diskusi atau percakapan. Apa harapan Bapak dari percakapan kita atau diskusi kita hari ini? Harapan Bapak. Baik, harapan saya berharap dengan adanya diskusi seperti saat ini, masalah yang saya hadapi dapat terselesaikan nanti. Seperti itu, Ibu. Baik, Pak. Baik, Pak. Semoga saya juga berharap begitu ya, Pak. Dan menurut Bapak, apa penyebab dari permasalahan yang terjadi itu, Pak? Kira-kira apa penyebab permasalahan yang terjadi di kelas Bapak itu, Pak? Oke, baik. Baik, Ibu. Saya menemukan permasalahan itu ketika atau kondisi ideal di ruangan kelas, sehingga di ruang kelas itu siswa saya selalu meninggalkan ruangan. Seperti tadi itu di permasalahan memang tidak aktif, kurang aktif, karena selalu meninggalkan ruang kelas. Seperti itu, Ibu. Baik, Bapak sudah mengetahui kurang aktif ya, dengan cara dia keluar dia dari kelas. Oke, dari situ kira-kira kondisi ideal apa yang Bapak harapkan? Harusnya seperti apa yang Bapak harapkan? Kondisi ideal yang saya harapkan, ya, kondisi ideal yang saya harapkan itu, Ibu, saya berpikir untuk kalau bisa saya menerapkan prinsip pembelajaran yang menyenangkan, menarik, sehingga menayangkan video-video pembelajaran sehingga peserta didik saya dapat tertarik dengan apa yang saya sampaikan sehingga mereka tidak selalu meninggalkan ruang kelas. Baik, baik Bapak, apabila kita melihat keberhasilannya dari angka 1 sampai dengan angka 10, kondisi saat ini kira-kira di angka berapa? Kondisi saat ini? Kondisi saat ini ya berkisar di angka 5, Ibu. Berkisar di angka 5. Berkisar di angka 5 ya. Oke, baik. Oke, masih di angka 5 berarti berdasarkan pengamatan Bapak, permasalahannya kan murid kurang aktif dan tidak ambil bagiannya dalam tugas. Langkah-langkah walaupun tadi Bapak sudah sebutkan, tapi langkah-langkah yang lebih tepat lagi atau solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Kira-kira seperti apa yang lebih spesifik begitu? Baik, saya pernah membuat metode pembelajaran yang kooperatif learning, di mana murid bekerja sama dalam kelompok, lalu dipresentasikan. Namun, saya melihat di dalam kelompok hanya murid-murid tertentu yang aktif, sehingga tetap kurang maksimal pembelajarannya, dan tugas yang diberikan pun masih terkendala, Ibu. Karena itu, saya berusaha untuk membuat peserta didik, membantu peserta didik yang belum aktif itu dengan video pembelajaran yang lebih menarik, sehingga mereka dapat menonton dan mengetahui apa yang disampaikan oleh teman selain teman mereka dalam hasil diskusi kelompok. Mereka juga menonton atau melihat video pembelajaran tersebut. Seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali, Bapak akan membuat ini, kan sempat metode pembelajaran cooperative learning kurang berjalan dengan baik, lalu Bapak berpindah ke pembelajaran yang lebih menarik, yang menayangkan video-video yang menarik sehingga menarik mereka untuk lebih aktif ya, begitu ya kira-kira Pak? Luar biasa sekali. Bapak merancang bagaimana menumbuhkan minat dan murid
sehingga bisa aktif dan berperan untuk tugas-tugas mereka. Nah, dari rencana Bapak tadi, kira-kira kalau kita buat angka skala keberhasilan lagi ya, dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira rencana Bapak itu angka keberhasilannya di berapa? Tingkat keberhasilannya. Baik, menurut saya bisa mencapai angka 7,5 Ibu. Karena pembelajaran berdiferensiasi akan saya rancang sesuai kebutuhan murid. Pasti ada kekurangannya, karena itu menyusun rancangan pembelajaran berdiferensiasi butuh pengetahuan yang sangat-sangat tinggi dan kreativitas bagi guru juga. Kira-kira seperti itu, Ibu. Bagus sekali ya, mulai ada peningkatan, mulai dari angka yang paling bawah sekarang berdasarkan rencana bisa naik ke angka 7,5, itu sudah luar biasa. Nah, dari itu kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapainya? Usaha apa? Baik, Ibu. Usaha yang saya lakukan adalah yang pertama, berkolaborasi dengan teman sejawat atau rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang menyiapkan modul ajar yang dirancang sesuai gaya belajar murid, yakni bagi siswa yang gaya belajar audio, saya akan menyiapkan video-video menarik tentang pembelajaran visual dengan merekam suara yang jelas, sedangkan yang kinestetik, saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk role play atau bermain peran dalam pembelajaran, sehingga mereka saling mengisi kekurangan mereka. Seperti itu, Ibu. Biasa ya Pak rencananya. Semoga dapat tercapai ya sesuai yang sudah dirancang. Kira-kira kapan waktu pelaksanaannya dari rencana Bapak itu? Dan saya mau lanjut bertanya lagi, kira-kira dari diskusi kita hari ini apa yang Bapak dapatkan? Baik, Ibu. Rencana saya akan saya terapkan itu minggu depan yang saya akan buat, dan saya ucapkan limpah terima kasih karena sudah mendengarkan keluhan saya dengan baik, Ibu. Berkat pertanyaan-pertanyaan penuntun dari Ibu, saya bisa menemukan solusi permasalahan saya tadi. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih juga karena sudah mau berbagi dan terbuka membicarakan tentang permasalahan yang dihadapi. Saya harap rencana-rencana yang dibuat akan berjalan dengan baik. Dan Pak, saya rasa cukup sampai di sini ya. Tetap semangat dalam mendidik anak-anak bangsa. Selamat siang. Oke, selamat siang Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching tadi yang sangat bersemangat dan sangat luar biasa ya Ibu. Bagaimana perasaannya Ibu selama dan setelah Ibu melakukan coaching tadi? Oke, saya merasa bersemangat dan merasa bahagia, pokoknya senang lah begitu. Baik sekali Ibu. Dari proses coaching tadi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Ibu? Baik, tadi menurut saya sudah berusaha menerapkan prinsip coaching, yakni sebagai mitra proses kreatif, dan saya juga berusaha menerapkan alur tirta dengan menggunakan teknik rasa, serta menanyakan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach itu, Pak. Ibu. Sangat luar biasa ya Ibu. Apa yang membuat Ibu sehingga dapat menilai sedemikian? Oke, ada
dari diskusi bersama Koci, saya mampu menggali potensi yang ada pada Koci, sehingga Koci itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Ibu. Apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Ya boleh, silahkan disampaikan, Bu. Baik Ibu, tadi saya mengamati Ibu sudah menunjukkan performa yang mulai sesuai dengan prinsip-prinsip dan kompetensi dalam coaching, di mana Ibu berlaku sebagai mitra dengan coach, tidak ada sikap menggurui. Lalu Ibu juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif dengan menggunakan teknik rasa, sehingga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membuat coach menemukan solusi yang tepat untuk pembelajaran yang lebih aktif. Secara umum sudah berjalan dengan baik. Dan bagaimana perasaan Ibu ketika mendengarkan hasil pengamatan ini, Ibu? Terima kasih Ibu sudah mengamati. Saya merasa senang dan tetap bersemangat untuk mengembangkan kompetensi yang ada. Oke, baik Ibu. Kira-kira kompetensi mana yang perlu untuk lebih dikembangkan lagi? Saya mungkin perlu mengembangkan potensi presence atau kehadiran penuh. Berdasarkan proses coaching tadi, saya seharusnya menyadari bahwa coaching perlu lebih nyaman atau lebih rileks untuk menyampaikan permasalahannya, dan bila perlu saya harusnya menggunakan teknik stop agar lebih tenang dan nyaman untuk melanjutkan proses coaching. Begitu kira-kira. Ya, sangat luar biasa, Ibu. Untuk mengembangkan kompetensi itu, rencana apa yang akan Ibu buat nanti? Saya rencana berusaha untuk terus berlatih lebih intensif dengan prinsip hadir secara penuh dan mendengarkan aktif, serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching. Gitu. Bagus sekali Ibu rencananya, dan semoga kompetensi-kompetensi yang sudah Ibu rencanakan dan sudah Ibu harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik ya Ibu. Apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup untuk saat ini. Baik Ibu, terima kasih sudah berdiskusi. Sampai ketemu lagi. Selamat siang Ibu.